Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini ada informasi ya. Ini ada aksi, ada spanduk apa baleho apa spanduk kali ya. Spanduk ini ya. Nah, saya bacakan ini dari media onlinenya demokrasi.id dengan judul Rakyat Mati Antri Minyak Goreng. Titik 2, maksudkan Presiden Jokowi segera, begitu judulnya. Ditulis oleh Marwan Batubara dalam kurun Direktur Indonesia Research Studies IRIS atau Komite SDA dan Lingkungan kami, tutup kurung. Pada tanggal 10 Maret 2022, pemerintah melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan resmi mematok aturan Domestic Market Obligation atau DMO minyak sawit sebesar 30% yang wajib dijual di pasar domestik dari total produksi CPO Indonesia. Sesuai peraturan Dirjen Kementerian Perdagangan ini, harga maksimum DMO adalah Rp9.300 per kilogram untuk CPO dan Rp10.300 per kilogram untuk olein, fraksi cair minyak sawit tahan oksidasi. DMO ini merupakan syarat bagi eksportir CPO dan turunannya dapat izin ekspor. Pada saat yang sama, Kementerian Perdagangan menyatakan peraturan DMO 30% ini memperkuat keputusan sebelumnya tentang harga eceran tertinggi. Seperti diketahui, Permendak nomor 6/2022 telah menetapkan head minyak goreng mie dibagi dalam 3 kelompok, yaitu head migor kemasan premium senilai Rp14.000 per liter, migor kemasan sederhana senilai Rp13.500 per liter, dan migor curah senilai Rp11.500 per liter. Dengan kewajiban DMO sebesar 30% jika tahun 2022 ini diproduksi total CPO nasional diperkirakan sebesar 51 juta ton, maka pasokan minyak sawit termasuk olein untuk konsumsi domestik akan mencapai 15,3 juta ton. Sedangkan biasanya rata-rata kebutuhan domestik sawit nasional termasuk program biosolar B20-B30 untuk domestik sekitar 10 hingga 12 juta ton. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka mestinya kelangkaan migor domestik tidak lagi terjadi. Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia, sedangkan konsumsi domestik hanya sekitar 25 hingga 30% dari total produksi CPO nasional. Lantas, di tengah lumbung CPO ini, mengapa gonjang-ganjing harga dan nestapa migor masih terus berlangsung hingga berbulan-bulan? Berikut diuraikan beberapa penyebab mengapa rakyat mati di lumbung CPO. Pertama, karena negara melalui pemerintahan Jokowi tidak atau belum hadir guna mengurus dan mengatur kebutuhan rakyat yang vital tersebut secara komprehensif, terarah dan berkelanjutan. Mayoritas rakyat yang berada dalam posisi lemah tampaknya bukan prioritas yang harus diurus dan diselamatkan kebutuhan pokoknya. Bagi pemerintah yang menganut ekonomi sangat liberal, kepentingan oligarki, pengusaha sawit, dan maksimalisasi penerimaan APBN dari naiknya harga CPO jauh lebih penting dibanding urusan hajat hidup vital rakyat. Kedua, meskipun memiliki otoritas membuat kebijakan dan menetapkan aturan, pemerintah cenderung gagal membuat aturan antisipatif dan gagal pula belajar dari pengalaman naiknya harga CPO masa lalu. Meskipun telah menerbitkan 4 peraturan dalam 2 bulan terakhir, yakni Permendak nomor 1/2022, Permendak nomor 3/2022, dan Permendak nomor 6/2022, dan peraturan Dirjen yang disebut di atas, kelangkaan migor masih berlangsung. Rakyat mengantri panjang berjam-jam, dan bahkan di Berau, Kalimantan Timur,
12 Maret 2022 sampai ada yang meninggal. Ketiga, kebijakan pemerintah tidak solid karena adanya intervensi oligarki. Akibat terbit aturan-aturan yang bersifat interim, coba-coba dan sewaktu-waktu bisa berubah, karena yang menjadi fokus perhatian bukanlah rakyat banyak, tetapi kepentingan oligarki. Program biodiesel atau B20 dan B30 menggunakan dana pungutan BPD PKS yang sangat menguntungkan oligarki dan pengamanan penerimaan APBN yang terancam defisit besar. Keempat, lemahnya pengawasan, penegakan hukum serta tidak jelas dan tegasnya sanksi atau pelaku penyelewengan. Harga migor subsidi untuk mayoritas rakyat, terutama migor jenis curah, memang lebih murah dibanding migor non-subsidi sektor industri dan migor golongan mampu. Karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, oknum-oknum pengawas, aparat negara dan penegak hukum justru terlibat sebab berbagai kejahatan. Menjual migor subsidi ke sektor industri dan sektor non-subsidi, menimbung atau bahkan menyelundupkan migor. Kelima, sejumlah pengusaha sawit merupakan perusahaan terintegrasi yang juga memiliki jaringan bisnis di sektor industri dan sektor-sektor lain. Di hilir yang mestinya tidak berhak mengkonsumsi migor subsidi jika di satu sisi pengawasan dan penegakan hukum lemah, dan di sisi lain jaringan terintegrasi tersebut demikian luas dan mencengkram, serta ditambah pula dengan perilaku moral hasar, maka penyelewengan akan mudah dan terus berlangsung. Panjang ini kawan ya, ini panjang ke bawah. Oke. Ya ini panjang, ada di silakan yang lebih lengkapnya ada di media online-nya demokrasi.id dengan judul Rakyat Mati Antri Minyak Goreng, Maksulkan Presiden Jokowi maksulkan Jokowi segera, itu judulnya kawan. Ya, baik, di sini saya tadi sudah bacakan beritanya. Di sini saya sedikit sampaikan juga bersuara lah. Ya, bagaimana mungkin kita ini bisa kekurangan dan kelangkaan minyak goreng, padahal sudah diketahui semuanya bahwa kita ini lumbungnya minyak sawit, bahkan dikatakan tadi terbesar nomor 1 di dunia. Saya sebagai warga negara hanya bisa berharap semoga pemerintahan Republik Indonesia, semoga Pak Jokowi bisa segera mengatasi permasalahan ini, bekerja sama dengan DPR RI dan seluruh elit-elit politik, bisa segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak terus menjadi-jadi, sehingga tidak terus melebar. Ini harus segera, karena informasinya sudah berbulan-bulan, apalagi mau masuki bulan Ramadan. Jangan sampai terjadi gelombang kekuatan rakyat ini karena situasi ekonomi, terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, dan bahkan bisa jadi kemungkinan akan terjadi kriminal akan meningkat, dan juga bisa jadi aksi demo akan bertebaran di mana-mana kalau ini tidak segera diatasi. Jadi sekali lagi saya saran kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera mengatasi permasalahan ini. Ini bukan suatu candaan. Ini adalah emosi rakyatmu. Semoga suara-suara rakyat ini di bawah ini didengar oleh penguasa, didengar oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Semoga ke depan semuanya baik-baik saja. Ini saja kawan, bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI, harga mati.